Hai teman-teman Indodax, Spacenia is here. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Hari ini tuh spesial banget karena Indodax akhirnya mengadakan webinar 1.0 Trading for Living. Ngomongin soal trading dan living nih, emang ada hubungan apa sih antara kedua kata tersebut? Apakah trading bisa mempengaruhi kehidupan seseorang atau kehidupan seseorang bisa berubah karena trading? Nah, kita akan cari tahu nih di webinar kali ini. Biar nggak kebanyakan analisa asal bunyi, langsung aja yuk kita tanya sama para suhu yang udah bergabung sama kita hari ini. Ada Mas Eko Mamahit, co-founder dari futurecoin.id. Ada juga Kak Halo, Vincent. halo. Halo. Halo Mas Eko. Ada juga Kak Vincent, founder dari CryptoLab. Halo. Oke, dan yang nggak mungkin ketinggalan, ada juga Yoga, community specialist dari Indodax. Halo kakak-kakak, apa kabar nih? Halo kakak-kakak, apa kabar nih? Baik. Baik. Oke, selain para suhu, aku juga mau menyapa CryptoBot dan CryptoGirl, teman-teman dari crypto community yang sudah bergabung bareng kita melalui online. Halo semuanya, yang belum nyalain kamera boleh dinyalain dulu kameranya. Kita saling say hi dulu, biar ganteng dan cantiknya kelihatan. Boleh dinyalain kameranya? Halo. Halo, wah tuh kan, ganteng dan cantiknya kelihatan kan? Oke deh, ini masih akan terus bertambah ya yang akan bergabung sama kita di webinar hari ini. Nah, oke sambil menunggu yang lain, sekarang tadi kan udah dijawab nih sama Mas Eko, sama Kak Vincent, dan Kak Yoga juga. Mereka bilang katanya kabarnya baik, sehat. Tapi aku kepo nih, kalau dari aset kriptonya apa kabar? Berhubung saat ini kan lagi crypto winter ya kakak-kakak. Boleh dijawab dulu nggak nih aset kriptonya apa kabar nih? Siapa dulu nih? Boleh dari Mas Eko dulu, atau Kak Vincent, atau Kak Yoga nih. Mungkin dari Kak Vincent dulu nih. Ya, yang pasti ada portofolio yang benjol-benjol ya. Cuma ada porto yang lebih defensif juga sih. Saya siapin kan memang di koin-koin yang memang defensif. Jadi ya memang ada yang harus turun, ya ada yang mode defensif ya. Tinggal dipisah-pisah aja kantongnya kayak gitu. Oke, berarti ada kerikil-kerikil kecil nggak masalah, yang penting preparation-nya ya Kak. Iya. Kalau dari Mas Eko gimana nih, Mas Eko aset kriptonya apa kabar sih kira-kira? Sekarang posisi sih lagi berhenti dulu sih semua sementara, sambil menunggu arah pergerakan yang benar-benar sudah terkonfirmasi, baru mulai masuk lagi sih, karena ya agak resiko sih sekarang lagi. Oke, jangan terburu-buru, yang penting semuanya berjalan dengan baik gitu ya Mas Eko. Kalau dari Kakak Yoga nih, kira-kira gimana nih? Kak Yoga, apa kabar aset kriptonya nih? Kabarnya buruk sih, tapi masih floating juga. Tapi masih wait and see, karena memang lagi sesi winter gini ya. Kalau ada konfirmasi dari teknikal sendiri, dari time frame lebih besar, mungkin udah coba cicil. Tapi saat ini masih aman-aman, agak-agak buruk-buruk dikit lah. Iya, nggak apa-apa, yang penting tetap semangat. Bener nggak Kak Yoga? Ya, tentu. Harus semangat. Oke deh. Nah, tema webinar hari ini adalah Start Investing to Grow Your Rich Mindset. Hari ini kita open discuss mengenai investasi digital, bagaimana kiat menuju profit jika ingin berinvestasi. Akan ada 3 sesi nih. Aku mau sebutin dulu. Sesi yang pertama adalah sesi perspektif, di mana masing-masing perwakilan akan memberikan perspektifnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh aku nih, si moderator. Nah, moderator ini akan memilih perwakilan community mana yang lebih dulu menjawab pertanyaan. Jadi nanti di sesi perspektif ini, aku akan mengajukan pertanyaan dan masing-masing dari perwakilan community akan menjawab dari perspektifnya masing-masing gitu ya. Nah, sesi yang selanjutnya ada interaktif. Di sesi interaktif ini mungkin sesi yang paling ditunggu-tunggu karena merupakan sesi giveaway untuk para peserta webinar Trading for Living. Jadi nanti akan ada 5 peserta yang terpilih dan berkesempatan untuk bertanya kepada speakers. Setelah itu akan diberikan hadiah dengan total 1 juta berbentuk USDT untuk 5 orang pemenang. Jangan sampai kelewatan, semoga kamu yang berkesempatan untuk menang. Nah, kalau sesi yang ketiga ini adalah sesi yang terakhir,
sesi kolaboratif. Di sesi kolaboratif ini, masing-masing perwakilan akan berkolaborasi menyatukan pandangannya untuk membangun satu tanggapan dari studi kasus yang nanti aku berikan. Jadi setelahnya, ketika aku kasih satu case, kira-kira program kolaborasi apa yang akan terpikir untuk membenahi case tersebut. Gitu ya, kakak-kakak ya. Oke? Nah, setelah sesi-sesinya, tadi aku sebutkan, ada juga guidelines. Jadi, sebelum kita masuk ke sesi pertama, aku mau bacain do and done dari webinar hari ini. Setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal community. Jadi, yang tergabung bersama kita di webinar hari ini, tulis namanya, di username-nya tulis nama underscore asal community. Atau jika kalian belum tergabung ke dalam community, kalian bisa tulis nama underscore asal kota kalian. Nah, itu persyaratannya ya, kalau misalkan kalian mau ikut giveaway dan lain-lain, jadi nama underscore community atau nama underscore asal kota. Dan peserta yang bergabung bersama kita melalui online, wajib banget menyalakan kameranya. Tapi, jangan dulu berbicara sebelum peserta dipersilakan oleh moderator. Jadi, semuanya harus di-mute audionya. Kameranya aja yang nyala, tapi semua audionya harus di-mute. Nah, yang ketiga, pada sesi interaktif, peserta yang ingin ikutan giveaway dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand. Ya, jadi fitur raise hand-nya dulu, nanti akan dipilih dari tim kita. Baru setelah itu dipersilakan oleh moderator untuk menjawab. Oke deh, itu dia do and done-nya. Sekarang kita masuk ke sesi pertama. Seperti tema kita hari ini, start investing to grow your rich mindset. Aku mau tanya nih, gimana perspektif masing-masing dari jawaban yang akan aku ajukan. Pertanyaan pertama, untuk investor pemula, bekal apa aja sih yang dibutuhkan untuk berinvestasi di tahap awal? Aku mau bertanya ke Kak Vincent duluan nih. Kira-kira perspektifnya gimana untuk pertanyaan tersebut? Boleh, monggo Kak Vincent dijawab. Ya, jadi paling penting sih mindset ya. Setelah mindsetnya ada, baru kita bisa investasi. Kemudian yang kedua itu ya kita harus siapin dananya. Kalau nggak ada dananya, mau investasi ya pakai apa gitu kan. Kalau seandainya memang belum terkumpul dananya, kita harus kerja dulu seperti orang pada umumnya. Selanjutnya kita belajar, baru kita berinvestasi. Itu sih kalau dari saya. Oke, yang terpenting mindset-nya harus benar dulu. Setelah mindset-nya benar, itu dananya ya. Gitu ya, Kak Vincent. Oke, berarti perspektif dari Kak Vincent itu ya. Ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Saya rasa itu aja sih. Jadi singkat sih ya. Oke deh. Kalau dari Mas Eko nih, kira-kira apa nih Mas Eko perspektifnya? Oke, jadi tadi setuju banget sih sama Bro Vincent ya. Memang kita perlu mindset yang benar, tetapi selain mindset yang udah benar, harus ditambah juga dengan edukasinya sih. Karena pengalaman sih Kak, kita awal-awal main masuk aja tanpa dibekali edukasi yang benar, akhirnya ya banyak rugi, akhirnya mulai nyalain sana dan sini. Jadi edukasi penting juga sih. Oke, berarti mindset, terus dananya, terus dari Mas Eko tadi edukasinya, ya, jadi harus lengkap tuh. Kalau dari Crypto Boy dari Indodax nih, dari community spesialis Indodax, kira-kira perspektifnya gimana nih tentang pertanyaan tadi, Kak Yoga? Pemula sebenarnya harus membekali diri dengan berbagai pengetahuan tentang investasi nih, pertama-tama. Nah, pengetahuan diperlukan baik dalam investasi secara umum maupun tentang produk yang akan kita beli. Dalam hal pengetahuan investasi secara umum, sebelum alokasikan dana untuk ditanamkan, sebaiknya pemula itu memastikan bahwa dana yang diinvestasikan adalah dana lebih. Dalam arti bukan dana yang semestinya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Bukan juga dana darurat, bukan juga dana cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, yang terpenting adalah investasi itu juga memiliki resiko. Nah, resiko ini teman-teman harus memahami tingkat toleransi terhadap resiko yang ditentukan oleh teman-teman sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi harus ukur resiko dan toleransi itu sendiri supaya kita tidak terbawa kesalahan dalam berinvestasi. Seperti itu. Oke, jadi kalau yang aku tangkap sebenarnya lebih ke preparation-nya ya. Jadi dana yang digunakan itu jangan dana yang untuk dipakai kebutuhan sehari-hari, ya kan? Jadi dana yang memang udah kita siapkan untuk berinvestasi gitu. Gitu, bener ya Kak Yoga? Betul. Oke deh, semua jawabannya keren-keren banget. Nah, tapi kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lain nih
yang mungkin teman-teman crypto boy, crypto girl nih masih kepo gitu. Nah, untuk pertanyaan perspektif yang kedua, memang seberapa besar pengaruh mindset terhadap pengambilan keputusan krusial ketika memulai investasi? Tadi kan Ko Vincent kan jawab tuh mindset itu penting gitu, tapi seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan krusial ketika mulai berinvestasi? Boleh dijawab mungkin dari Mas Eko dulu. Kak Vincent terakhir nih. Oke, silakan. Oke, jadi mindset ini kalau saya ya pribadi lebih hubungkan dengan psikologi sih. Jadi waktu mengambil keputusan seseorang yang namanya manusia ya, manusia itu pasti dipengaruhi oleh psikologinya, entah dia karena fear atau greed. Fear itu dia karena takut, atau greed karena serakah gitu loh. Nah, jadi banyak banget orang yang dalam investasi atau mungkin dalam trading itu rugi, Kak. Ruginya besar bahkan. Karena apa? Dia itu terpengaruh dua hal yang tadi. Antara dia ketakutan, harusnya dia sudah masuk, seperti kan harga sekarang, mungkin orang lain udah masuk, dia ketakutan sendiri nih. Karena, waduh ini masih bisa lebih rendah. Atau karena dia serakah, oh ini naik, masih bisa naik terus nih. Kayak waktu dulu kan, Bitcoin ke 69.000, wah masih bisa nih ke 100.000. Akhirnya dia melakukan keputusan yang salah. Jadi, harus perhatikan psikologi kita juga, antara fear atau greed. Jangan kita dipengaruhi, dikuasai tanpa kita melakukan riset lebih dahulu. Itu sih kalau dari saya. Nanti bukannya untung, malah jadi ya nggak sih Kak? Bukannya cuan, malah jadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu ya. Oke, kalau dari Kak Yoga, gimana nih Kak Yoga? Nah, ini kan keputusan tentang investasi ya. Jadi teman-teman harus sangat berpengaruh ya apabila belum ada persiapan gitu. Nah, bisa mengganggu kesehatan mental kita juga nih kalau kita asal-asal aja gitu kan. Kesehatan mental, terutama pikiran halusinasi selalu terbenak di pikiran para investor. Nah, itu justru itu yang bikin kita terganggu psikologinya, seperti Mas Eko bilang tadi kan. Nah, pentingnya selalu kontrol diri sendiri dalam mengambil keputusan saat memilih instrumen investasi. Seperti itu sih. Oke deh, berarti pengaruhnya memang cukup besar ya, karena dari dua perspektif tadi tuh aku gabungin tuh hampir sama gitu jawabannya ya. Nah, yang tadi jawabnya itu mindset yang paling penting. Berarti seberapa berpengaruh Kak Vincent mindset itu? Kak Vincent, sorry suaranya kayaknya ke-mute. Oke. Ya, mindset itu penting banget. Sorry, sudah kedengeran ya suara saya ya? Sudah. Ya, jadi mindset itu penting banget. Seperti katanya Mas Yoga juga, kita harus siapkan alokasi dana yang digunakan untuk investasi, dan yang paling penting kan itu mindset. Jadi saya ambil satu cerita aja nih, pengalaman pribadi. Jadi waktu itu teman saya di tahun 2018-an, dia tertarik untuk investasi beli kripto ya. Waktu itu beli Ethereum. Waktu pertama kali kita beli Ethereum itu harganya 10 juta. Kemudian begitu ada fluktuasi itu harganya turun jadi 2 juta. Nah, di saat itu dia itu panik, kemudian dia jual habis. Akhirnya itu rugi ya. Itu di harga Ethereum waktu itu satu masih 2 juta. Nah, kalau ditarik mundur sampai sekarang, ini kan harganya di waktu lagi turun bear market kayak gini, ini harga masih 1.100, 1.200 dolar per koin. Kalau dia sabar aja waktu itu, nggak dijual, dia masih bisa untung, dan untungnya banyak ya. Kalau dia panik, dia jual, duitnya udah nggak ada sisa, malah turun 80%. Jadi kira-kira ceritanya kayak gitu sih. Oke. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya, karena kalau misalkan psikologisnya tenang gitu, sabar, itu kan bisa dapat keuntungan justru gitu ya, Kak Vincent? Iya, betul. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, ini berkaitan masih seputar investasi. Tadi kan pengaruhnya tuh apa sih gitu ya? Kalau ini tuh sekarang bagaimana dengan pengolahan resiko dalam berinvestasi? Mungkin bisa dari Kak Yoga dulu nih yang jawab nih. Pengolahan resikonya tuh gimana sih kalau untuk berinvestasi, Kak? Nah, sebelum mengelola resiko itu, teman-teman harus menggunakan modal kecil terlebih dahulu sih. Itu lebih penting. Jadi bisa menggunakan modal 50.000 atau 100.000, dan teman-teman harus coba dulu mempraktekkan beli aset beberapa gitu. Jangan hanya satu aset saja. Karena kita untuk mengelola resiko harus diversifikasi ya. Dan gunakan teknik dollar cost averaging ya. Jadi gunakan cicil.
contohnya nih harga Bitcoin di harga 20.000. Teman-teman bisa cek di harga 18.000, terus di bawahnya lagi 15.000. Jadi step by step aja. Ya, jadi jangan beli hanya satu nilai saja, tetapi beberapa nilai gitu. Dan pastikan menggunakan uang dingin, lalu analisis terlebih dahulu sebelum membeli agar terhindar dari tren bearish. Teman-teman mungkin di sini belum begitu tahu ya tren bearish seperti apa, tren bullish seperti apa. Jadi secara teknikal kalau dalam keadaan bearish kita harus menghindari. Nah, yang terpenting yaitu harus disiplin, itu aja sih. Oke, kalau dari Ko Vincent gimana nih Kak terhadap pengolahan resiko dalam berinvestasi? Kalau dari saya sendiri, saya ada pos-posnya ya. Jadi kalau seandainya satu porto yang kurang bagus performanya, masih ada porto yang lain untuk membacking gitu ya. Kalau di bear market ini ya alangkah lebih bagusnya di set untuk 30% Bitcoin, 30% Ethereum, dan sisanya altcoin. Oke. Iya. Jadi harus ada istilahnya tuh kayak alternatifnya gitu ya, Kak? Iya, pos-posnya gitu. Pos-posnya. Iya, kantong-kantongnya ibaratnya. Jadi kalau misalkan kira-kira ada kerugian dari yang satu, masih ada yang satu lagi gitu ya? Iya, iya. Jadi contohnya kalau altcoin itu kan turunnya banyak banget di bear market kali ini ya. Turunnya bisa 95-99% bahkan. Kalau itu ada di back yang terpisah, maksudnya itu nilainya turun banget. Di sisi yang lain kan turun tapi nggak separah yang itu karena profil itunya kan beda. Oke. Kalau dari Mas Eko nih, kira-kira nih mungkin punya pandangan yang lain nih untuk pengolahan resikonya gimana gitu caranya yang mungkin lebih bisa dipahami oleh pemula? Oke, Gimana nih jadi Mas Eko? sebenarnya pengelolaan resiko itu kembali ke masing-masing gitu. Kembali ke masing-masing kita, tergantung kitanya ini memilih profil risiko kita. Misalnya kalau kita sudah tahu kita ini orang yang agresif, untuk masuk ke kayak saham atau kripto yang memang benar-benar agresif ya, itu dia harus tahu kalau resikonya sangat besar, sehingga waktu terjadi resiko itu, dia sudah siap gitu. Nah, tetapi kalau kita sadar, oh kita nggak bisa nih, profil risiko kita itu hanya konservatif, yang hanya kalau rugi sedikit kita udah nggak bisa lihat fotonya udah susah tidur. Nah, itu kembali ke kita. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita memang orang yang konservatif, yang nggak bisa terlalu lihat yang terlalu merah gimana, mungkin kita bisa pilih aset-aset yang defensif seperti tadi kata Bro Vincent, kembali ke yang besar gitu loh market cap-nya seperti Bitcoin, Ethereum. Tetapi kalau kita memang sudah siap secara mental, kita sudah tahu resiko yang kita hadapi, kita ya bisa aja masuk yang agresif. Tetapi dengan syarat ya kita harus siap, harus tahu dengan resiko yang akan kita hadapi. Oke, keren banget. Ini berarti lebih ke pemilihannya ya, Mas Eko ya. Jadi harus siap terhadap resiko yang akan dihadapi, terus pemilihannya terhadap koin-koin yang seperti apa gitu ya. Yes. Oke. Nah, ini masih seputar investasi sih sebenarnya. Aku lebih mau nanyanya tuh kayak dari jawaban masing-masing ini lebih setujukah? Jadi Kak Yoga setuju atau enggak sama jawaban dari Mas Vincent atau Mas Eko gitu, atau lebih enggak, aku punya pandangan yang berbeda nih tentang resiko gitu. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Buat pemula, penurunan nilai investasi kadang berpengaruh terhadap psikologinya. Sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya? Tadi kayaknya udah agak dibahas, cuman mungkin lebih diperjelas lagi, Kak. Gimana? Mungkin bisa dimulai dari Mas Eko dulu, silakan. Oke. Psikologi itu kita nggak bisa ya terlalu kita manage gimana ya, karena memang itu basically sudah dari tiap orang ya. Ada orang yang memang berani mengambil resiko, ada orang yang nggak takut lihat foto merah. Terus kayak kita lihat ya kemarin pengalaman Terra Luna, beberapa orang menghasilkan cuan yang sangat besar justru waktu Terra Luna hancur, waktu harganya cuma berapa perak aja gitu loh. Nah, jadi kembali lagi sesuaiin aja sih sama psikologi kita masing-masing. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa tahu keputusan apa. Contoh, kalau misalnya kita tahu nih, kita orang yang serakah. Kalau misalnya lihat semua harga naik, kita mau ikut-ikutan naik. Ya sudah, kita kenal diri kita sendiri,
kita menahan diri seperti itu, jangan terlalu serakah lah. Kalau kita orang yang penakut, kita lihat, oh pelajaran dari beberapa tahun lalu waktu harga turun masih bisa naik, kita kenal diri kita takut, kita cobalah sedikit-sedikit kita lakukan dollar cost averaging seperti kata Mas Yoga, seperti itu sih. Oke. Kalau dari Kak Yoga nih, mumpung udah di-mention sama Mas Eko tadi, gimana nih Kak, kira-kira sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya gitu? Tentunya kita harus melakukan self-talk sih, ngomong ke diri sendiri. Jadi saat bermulai trading kita harus ngomong persiapan apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran yang negatif selalu ada di pikiran kita. Biasanya kalau misalnya kita udah terjun di market dan pikiran kita negatif dan halusinasi kita yang makin overthinking terhadap kripto, nah di situ udah lebih baik stop trading dulu gitu. Jadi tetap nunggu situasi tenang dulu. Jangan memaksakan kalau memang situasi memang pikiran kita lagi tidak enak gitu kan. Yang terpenting yaitu uang yang kita investasikan. Uang itu harus memang nganggur dan uang lebih yang bukan uang panas lainnya gitu. Itu sangat penting banget secara psikologi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari Kak Vincent gimana nih Kak? Kira-kira? Ya, jadi kurang lebih hampir sama sih seperti kata teman-teman ya, kata Bro Eko. Kita harus kenal diri kita seperti apa, terus juga bisa ngukur kemampuan diri. Banyak kan yang terlalu pingin cepet dapat, akhirnya semua ditaruh di situ. Jadi contoh, katakanlah kita punya gaji 5 juta. Kita bisa simpan 2 juta per bulan. Kita kumpulin selama 10 bulan jadi 20 juta gitu ya. Terus 20 juta ini kita taruh semua di kripto tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa manajemen resiko yang cukup. Ini bisa bikin teman-teman frustasi juga. Benar. Nah, gitu. Apalagi jadi kalau lagi ada kerugian ya Kak? Iya, kalau untung mah semua ketawa, kalau rugi kan gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau bicara soal kripto, blockchain, dan lain-lain itu pasti kan ada kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran itu terhadap penurunan nilai investasi. Nah, tapi selain itu, FOMO nih Kak, FOMO tuh juga kerap dialami oleh investor pemula yang bisa berdampak kurang baik. Jadi kayak ketika melihat hype-nya gitu, hype dari kripto, blockchain gitu, mendapat keuntungan yang banyak nih, sehingga banyak banget pemula yang FOMO gitu. Tapi kan dampaknya jadi kurang baik kalau tidak didasari dengan edukasi dan lain-lain gitu kan. Nah, gimana sih cara mengontrol supaya FOMO itu jadi langkah investasi itu yang benar gitu Kak? Mungkin boleh dimulai dari Kak Yoga dulu sebagai sebagai orang yang berinvestasi nih sebagai pemula. Mau tanya Kak. Ini yang jawab nggak termasuk saya ya? Oke. Untuk FOMO ya Kak Faye ya. Nah, iya betul. Jadi kalau untuk mengatasi FOMO atau mengontrol ya, kita harus fokus di sendiri dulu sih dalam berinvestasi sih pertama. Nah, itu sadar keputusan yang kita ambil. Yang kedua, jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Biasanya teman-teman di sini ada nggak modal yang teman kita lebih besar, modal kita lebih kecil. Nah, jadi jangan selalu membanding-bandingkan. Nah, itu lebih utamakan sih. Jadi terus upgrade diri sendiri, kualitas diri kita, belajar dimanapun, cari relasi positif yang bisa membuat kamu bertumbuh. Jadi tetap kontrol, jangan terbawa FOMO dan banding-bandingkan. Seperti itu, Faye. Oke, kalau dari Mas Eko gimana nih Mas terhadap pemula-pemula yang FOMO nih? FOMO itu nggak bisa dihindari ya. Bahkan investor profesional aja ya masih kena FOMO juga. Tapi menurut saya ya pribadi ini pengalaman, FOMO itu sebenarnya nggak selamanya buruk juga kok Kak. Jadi saya itu masuk ke kripto tahun 2019 itu karena FOMO sebenarnya. Jadi waktu itu FOMO yang berhasil ya. Iya, keterusan jadinya. Jadi waktu itu kan saham lagi hancur-hancurnya ya waktu itu. Saya memutuskan udahlah, saya kayaknya nggak jodoh lah ya, nggak jodoh di saham ya. Cobalah investasi lain. Waktu itu ketemu Dogecoin. Nah, bisa masuk itu. Masuk harga 800 perak jadi 1.000 gitu. Nah, jadi makin semangat belajar. Tapi sebenarnya ini memang ada momen di mana orang itu harus ada FOMO-nya dulu baru masuk kripto, Kak. Kalau enggak, kita akan masuk, nggak akan terjun gitu. Dan rata-rata masih sama kayak gitu.
Nah, Hmm. nanti tapi harus ditambah juga. Tadi kita udah belajar ada risk management, ada kita belajar edukasinya lagi gitu. Jadi kayak jangan stop kita FOMO kita udah masuk. Tapi Hmm. bagaimana kita itu bisa konsisten cuan harus ditambah Hmm. dengan risk management, ada Oke. psikologi investasi, ada Hmm. namanya edukasi sehingga kita itu bisa long term-nya tuh masih bisa tetap cuan, bukan cuma di awal-awal Oke. aja. Oke, tapi tadi aku menarik banget nih jawabannya Mas Eko. Tadi aku menarik satu jawaban itu, ada Mas Eko itu bilang kalau misalkan keuntungannya tuh nggak terlalu banyak ya tadi ya. Tadi ada Bitcoin yang keuntungannya 1.000 per hari kalau nggak salah. Itu gimana sih Kak cara untuk konsistennya gitu? Tadi sih saya coba kan di Dogecoin, Kak. Oh deh ya Dogecoin, oke. Nah, Dogecoin waktu itu memang lagi hype-hype-nya, Kak. Nah, kalau di kripto itu kalau satu koin lagi hype, nggak seperti di instrumen lain, satu hari itu bisa naik, bisa 20, bisa 30%, ada kadang 50% gitu loh. Nah, itu kan yang menggiurkan bagi investor pemula gitu loh. Nah, tetapi ya masuk aja. Kadang orang itu terlalu banyak mikir gitu loh. Wah, ini udah naik, apakah turun? Jadi nggak mulai-mulai gitu loh. Kayak belajar berenang nggak mau mulai-mulai masuk air gitu loh. Jadi kalau sudah coba, sudah masuk, baru tahu, oh iya ya, airnya dalam ya, ternyata perlu belajar berenang ya, gitu. Oke deh, jadi FOMO nggak selalu berarti buruk, tapi FOMO yang keterusan kayak Mas Eko ini bisa menguntungkan akhirnya. Bener ya Mas Eko ya? Oke, yang terakhir jawaban dari Mas Vincent nih, dari Kakak Vincent, gimana kira-kira terhadap pemula-pemula yang FOMO mungkin? Ya pasti FOMO ini wajar kan, semua orang pasti bisa ngalamin karena begitu ada satu chart yang hijaunya naiknya tinggi, kita kan pasti juga takut ketinggalan nih kalau kita nggak masuk. Tapi kita pertama kan harus bisa ngukur diri yang pertama, kemudian pengetahuannya kalau udah cukup, FOMO itu bisa diminimalkan. Yang ketiga itu bergabung sama komunitas sih biasanya. Jadi kita bisa dapat banyak insight juga dari teman-teman supaya nggak terlalu ibaratnya kita buta, kemudian kita masuk ke investasi yang beresiko gitu. Nah dengan mindset, kemudian pengetahuan, kemudian gabung ke komunitas, FOMO ini bisa dikurangin, gitu sih. Oke deh, berarti FOMO ini bisa dikurangin, tapi FOMO itu ya wajar aja gitu ya? Iya, betul. Nah, itu jawabannya keren-keren banget dari Kak Vincent, dari Mas Eko, dari Kak Yoga juga. Itu udah lengkap banget gitu. Nah, kita udah selesai di sesi perspektif ini. Sekarang kita mau masuk ke sesi selanjutnya. Kalau tadi udah banyak yang nanya-nanya, Kak, kira-kira aku bisa nanyanya kapan? Kira-kira aku boleh ngomongnya kapan? Nah, di sesi yang ini, sekarang kita masuk ke sesi interaktif. Teman-teman yang mau dapat hadiah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik fitur raise hand. Setelah itu, V akan pilih siapa yang kira-kira berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa pertanyaannya itu harus sesuai dengan tema webinar hari ini, yaitu Start Investing to Grow Your Rich Mindset. Jadi nanti teman-teman nih, peserta semua yang udah tergabung dalam online, boleh bertanya. Nanti akan dipilih dari tim kita, yang raise hand duluan siapa, setelah itu aku persilahkan untuk bertanya, gitu ya. Udah mengerti ya teman-teman semuanya ya? Oke deh, kita langsung masuk aja ke sesi interaktif. Kira-kira siapa yang mau bertanya, langsung aja diklik raise hand-nya. Oke, kira-kira udah ada yang mau bertanya belum ya? Nanti bisa... Siapa? Oke, Kak Denis nih. Silakan di-unmute Kak Denis. Oke, selamat sore semua. Selamat sore, Kak Denis. Sore, Denis. Oke, izin bertanya, ini kan sudah mau penghujung tahun ya, terus bentar lagi mau tahun 2023. Nah, ini kan sesuai dengan tema itu ada investingnya. Nah, saya ingin bertanya pada para pembicara, kira-kira ada nggak sih sektor-sektor yang memiliki peluang berkembang di tahun 2023 dari aset kripto sendiri? Mungkin dari metaverse-nya, NFT-nya. Nah, jadi dari sekarang saya bisa mulai dicicil gitu, mumpung harganya mulai diskon gitu. Mau tanya pandangan. Terima kasih.
Oke, kira-kira ada nggak nih sektor-sektornya nih? Boleh dijawab? Siapa yang mau jawab? Kira-kira? Boleh Kak Vincent, boleh Mas Eko, atau Kak Yoga? Silakan. Saya boleh sih. Boleh? Oke, Kak Vincent. jadi kalau kita lihat cycle Bitcoin ya, yang kita lihat selama 4 tahunan, di bull kemarin itu ada di 2021 di Oktober, tiba-tiba kan naik ya harganya. Sekarang kan di fase bearish. Nah, di fase selanjutnya itu ada di 2024 dan kemungkinan bullnya itu di 2025. Jadi kalau menurut saya sih masuklah di aset-aset yang profil resikonya rendah seperti Bitcoin dan Ethereum dan stick di sana aja kalau mau trading di situ. Daripada kita harus cari-cari project-project baru yang benar-benar resikonya tinggi, nanti porto kita bisa benjol-benjol gitu. Jadi ya saran saya, tapi kan profil resiko tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Oke, kakak yang lain ada yang mau nambahin, Mas Eko atau Kak Yoga mungkin? Oke, paling saya nambahin dikit aja ya. Saya setuju sih sama Bro Vincent, maksudnya saya sih kemarin waktu harga turun banget ya, itu saya mulai convert ke Bitcoin aja sih sebenarnya, karena walaupun dia turun tapi setidaknya masih bisa trusted lah untuk long term. Nah, tetapi kalau pertanyaannya ini nih pasti nggak memuaskan lah ya penanya. Dia maunya oke, gua mau cari tahu tentang sektor-sektor yang benar-benar bisa orang bilang hidden gems lah di kripto. Nah, sebenarnya nggak ada yang bisa benar-benar tahu, tetapi kita cuma bisa lihat tren. Jadi, pertama, amankan dulu dengan sebagian besar aset kita kalau mau masuk ke kripto di Bitcoin dan Ethereum. Tetapi kalau mau melirik sektor-sektor yang mungkin bisa bagus ke depannya di kripto, kalau menurut saya ada 3 sektor. Nah, yang pertama itu artificial intelligence. Jadi itu lagi hype-hype-nya sekarang kan. Nah, tapi kita nggak tahu tahun depan. Kalau akhir tahun ini hype banget tuh artificial intelligence. Itu bisa dikonsider token-token yang berhubungan dengan artificial intelligence. Setelah itu kita bisa melirik yang namanya token-token Web3. Karena token-token Web3 ini adalah masa depan kripto. Nah, lalu mungkin juga bisa dilirik token-token namanya decentralized finance atau DeFi. Karena token-token ini juga punya peluang yang cukup besar. Tapi jangan lupa Dior, do your own research. Tetapi kalau saya rasa sektor-sektor ini sih mungkin tahun depan masih hype, masih akan bagus. Oke deh. Kira-kira gimana Kak Denis, udah jelas? Kakak Yoga mau nambahin nggak nih? Mungkin nambahin sedikit ya. Kalau untuk dari token sendiri seperti NFT ataupun Metaverse, kita sebenarnya belum ada yang tahu ya prediksi untuk jangka panjangnya. Nah, tetapi bisa dibantu oleh news-news berita yang memang terupdate terkait NFT ataupun Metaverse. Dan tentunya secara teknikal juga perlu dilihat dari time frame lebih besar. Nah, biasanya Mas Dennis ini biasa pakai gunakan time frame berapa? Nah, biasanya kalau untuk spot market, untuk jangka panjang, gunakan time frame yang lebih besar, seperti daily atau weekly. Itu aja sih untuk konfirmasinya. Oke deh, udah terjawab semua. Karena Mas Dennis ini berkesempatan untuk bertanya kepada speakers, kayak seperti apa yang kita janjikan di awal, akan mendapat giveaway. Jadi selamat Mas Dennis, dapat 200.000 USDT. Selamat. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you, boleh di-mute lagi. Sekarang kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Ayo udah siap atau belum? Jangan lupa raise hand-nya dulu. Nanti akan dipilih dari tim kita. Setelah aku persiapkan untuk bertanya, baru bertanya ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Adesa Prasetya. Iya, halo. Adesa Prasetyani. Oke, halo kakak. Aduh, cewek cantik sekali. Iya, Kakak kira-kira mau bertanya apa nih? gini nih Kak, saya kan baru banget nih terjun di kripto gitu kan. Terus tadi sempat ada kata FOMO. Nah, sekarang tuh mungkin saya bisa dibilang lagi FOMO-FOMOnya kali ya, karena baru pertama kali masuk juga.
Nah, yang pengen saya tanya nih sama kakak-kakak pembicara tuh, kalau di kripto tuh kira-kira ada batas persentase gain atau ada batas persentase loss-nya nggak sih gitu? Bisa Oke. minta sarannya nggak? Jadi saya juga ada batasnya gitu. Oh, kebayang nih kalau misalnya saya loss harus maksimal berapa persen ya supaya saya juga nggak terlalu terjun terlalu jauh gitu. Oke. Ada Udah sih batas itu aja. presentasi gain atau loss atau enggak gitu ya. Nah, mungkin karena Iya. sama-sama pemula nih, boleh dari Kakak Yoga atau Kak Vincent atau Mas Eko setelahnya. Boleh dari Kak Yoga dulu. Halo, Desta ya. Nah, untuk gain atau Iya, loss-nya halo di Kak. kripto ini tidak ada batasan ya. Kalau di saham kan ada batasan, yaitu ARB sama ARA ya. Kalau di Iya, saham, heeh. kalau Iya, di iya. saham kan penurunannya 7%. Tapi kalau di kripto itu tidak ada batasan. Nah, di kripto ini dia market bergerak 24 jam. Seperti itu. Dan untuk persentase ataupun loss-nya, kalau kita belajar secara teknikal, itu kan tergantung time frame atau waktu candlestick itu berjalan. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya Kak Adesta mau analisis market nih di time frame 1 jam, nah itu persentase yang didapatkan kurang lebih untuk mencapai take profit-nya sendiri itu sekitar 15% kalau untuk 1 jam. Tapi kalau untuk time frame lebih besar, yaitu uptrend, itu bisa mencapai kurang lebih 80%. Seperti itu. Jadi market crypto ini bergerak 24 jam dan tidak ada batasan. Mungkin ada tambahan dari Mas Vincent atau Mas Eko. Sekian. Dari Prof. Vincent ada? Kalau enggak, mungkin saya dulu kali. Mungkin Iya, dari dari Mas Eko Kak Eko dulu. sih aku penasaran karena tadi katanya berawal dari FOMO. Jadi saya penasaran juga dulu pas pertama kali terjun di kripto gitu. Langsung berapa persen tuh si gain-nya? Jadi penasaran juga sih. waktu itu harga Dogecoin waktu 800 perak ya. Berarti kalau dia naik ke 1000 sekitar 20-an persen ya. 20-an persen dalam waktu kurang dari seminggu. Memang waktu itu lagi bullish-bullishnya sih. Nah, tapi mungkin pertanyaannya gini, maksudnya tingkat kamu ini kali ya bisa tahan terhadap kerugian sampai berapa dalam gitu kali ya pertanyaannya. Iya, Sehingga batasnya. bisa Iya. fokuskan gitu ya. Kalau menurut saya gini, kembali lagi dengan profil risiko kamu sih. Profil risiko maksudnya ketahanan kita terhadap risiko. Nah, misalnya kalau kamu sudah melakukan riset, terus let's say kamu melakukan riset dan misalnya hati kamu menetapkan, oh saya mau Bitcoin aja, mau benar-benar Bitcoin. Nah, kamu riset, terus hasil riset kamu Bitcoin ini walaupun dia sampai sedalam apapun, dia tuh masih bisa bangkit lagi gitu loh, masih bisa naik lagi. Nah, di situ dengan mindset seperti itu, waktu harganya turun kamu nggak akan takut. Mau seberapa dalam pun nggak akan takut. Saya kalau lihat Bitcoin mau turun seberapa dalam kayak sekarang nggak takut. Mau turun ke orang bilang ya bisa turun ke 10.000, mau 8.000 bahkan 5.000, 5.000 pun saya cicil karena saya sudah melakukan riset terhadap Bitcoin. Mau 3.000 juga saya beli gitu. Nah, jadi kembali lagi lakukan riset kita sendiri. Kalau kita sudah yakin, kita sudah bisa proyeksikan masa depan dari satu koin, ya mau seberapa dalam pun kita akan beli itu gitu. Tetapi ada juga teman-teman saya yang trader, kalau saya lebih ke investor, teman-teman saya yang trader bilang bisa aja kalau sudah terlihat di secara teknikal akan turun dalam, bisa aja di harga sekarang kita jual dulu. Jadi kita jual dulu misalnya nih, let's say satu koin dia harganya sekarang 1.000 dan dia turun gitu loh, dia turun 70% jadi 300 kan. Nah, kalau kita sudah lihat secara teknikal mungkin bisa turun dalam, mungkin di 800 gitu atau di 700 kita bisa jual. Jangan tunggu sampai 300 dulu. Barulah di 300 kita bisa masuk lagi. Jadi tergantung kamu ini investor atau trader mindsetnya. Lebih ke itu sih. Oke. Gimana? Udah jelas, Kak? Kalau dari Kak Vincent ada? Udah. Kalau boleh nambahin sih, tambahin sedikit aja karena teman-teman yang udah jawab hampir semuanya ya. Menentukan kita ini pengen trading atau investasi. Kalau trading kan cenderung waktunya tuh singkat. Kalau investasi kan waktunya lebih panjang. Tergantung mau mainnya seperti apa. Kalau trading ya kita harus disiplin cut loss, take profit. Kalau mainnya agak panjang ya kita bisa incar yang lebih gede gitu ya. Jadi ya toleransi terhadap loss-nya itu udah fluktuasi sama biasa aja gitu. Kurang lebih sih kayak gitu.
Oke. Itu ya jawabannya ya, Kak Adesta Prasetyani. Oke. Nah, selamat Iya, juga makasih, Kak. karena kakak yang terpilih untuk bertanya, jadi dapat sharing-sharing tentang jawabannya. Kakak juga dapat 200.000 USDT. Selamat. Thank you, Kak. Thank you. Yeay. Oke, next. Ini masih ada sekitar 3 kesempatan untuk teman-teman bertanya dan mendapatkan hadiah. Tapi di luar itu, di luar dari 5 orang yang bertanya yang mendapatkan hadiah, kalau ada yang emang bener-bener pengen nanya banget, aku tetap kasih kesempatan untuk nanya. Cuma untuk yang bertanya, untuk hadiahnya hanya untuk 5 orang pemenang. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke deh, next. Ini masih berhadiah nih, pertanyaannya masih ada hadiahnya. Siapa yang kira-kira mau nanya? Boleh raise hand dulu. Diklik tombol raise hand-nya. Oke. Ya. Ini ada Ramandadis. Ramandadis. Halo. Ya, halo. Ya, Kak Ramandadis, mana nih Kak Ramandadis? Ramanda Dwi Entri Sregar. Oke, Ramanda DYS berarti ya? Ya. Oke, silakan pertanyaannya. Ini mohon maaf sebelumnya saya. Sebelumnya selamat siang buat kita semua. Ini kan saya kan kebetulan nih kemarin kan maksudnya tuh masuk di kripto itu Kak. Ini saya sedikit sharing dulu. Masuk di kripto itu tahun 2021 ya. Jadi pas lagi bullish-bullishnya gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu saya punya dana tuh ya menurut saya tuh lumayan besar lah Kak ya. Saya tuh coba masuk di waktu itu di harga XRP itu di harga kalau nggak salah tuh di harga 16.000 per koin gitu kan. Terus saya kira tuh ya mungkin tren bullishnya tuh masih panjang gitu ya. Soalnya ngingat-ngingat corona juga udah lewat gitu kan, udah masuk 2002 juga gitu kan, 2022. Terus kok malah sekarang tuh turun gitu, dan itu dalam saya tuh udah lama nggak buka akun saya gitu. Tahu-tahu waktu saya buka gara-gara lihat berita Bitcoin turun anjlok. Nah, ya saya tentu ngelihat yang dulunya sekian aset saya ya sekarang tuh ya kakak semua tahu lah ya berapa gitu tinggal ya. Jadi gimana gitu ya buat tahan diri kita gitu biar enggak tapi tadi kan kayak dibilang Mas Eko tadi kalau seandainya kita pindah gitu ya kita bisa rugi gitu. Nah, gimana buat ya biar tahan diri kita itu biar enggak gimana lah. Mungkin gimana caranya buat konsisten biar nggak gampang gitu. Biar nggak gampang putus asa gitu ya, biar kayak Mas Eko nih, jadi kayak kalau misalkan ada gocekan sedikit tetap semangat gitu ya. Oke, boleh silakan, mungkin dijawab dari Mas Eko. Silakan Mas Eko. Oke, jadi sebenarnya bukan cuma di Mas Ramanda ya yang terjadi ya, memang semua orang saat ini mengalami portofolio yang berdarah-darah lah bisa dibilang. Nggak semua rata-rata. Jarang justru orang yang sekarang masih di posisi gain gitu, masih cuan. Sebenarnya gini loh, kita bisa siasati dengan mungkin next ya Mas ya, mungkin bukan sekarang gitu. Ini udah terjadi, mungkin di pemilihan koin selanjutnya. Kalau saran saya jangan lupa untuk take profit sih lebih tepatnya. Nah mungkin Mas mengalami sudah pernah gain, sudah pernah cuan gitu loh. Nah tetapi cuan itu bisa berubah jadi rugi waktu kita yang tadi di-share sama Bro Vincent kan, kita nggak punya disiplin gitu loh. Jadi jangan lupa selalu mindset untuk ambil keuntungan kita, karena selama berbentuk kripto itu kita masih berupa kripto, belum direalisasikan keuntungan kita gitu. Jadi kalau kita mau realisasikan keuntungan kita waktu sudah mencapai mungkin all time high, let's say ya, sudah sampai all time high, terus menurut kita ini sudah di harga bagus untuk dijual, ya silakan take profit. Jangan kita yang tadi dipengaruhi oleh psikologi yang namanya greed atau serakah. Wah masih bisa nih, masih bisa 20.000 nih, masih bisa ke 50.000 nih. Padahal ya kita itu sebenarnya dipermainkan lah ya, kalau bahasa saya, dipermainkan oleh rasa serakah kita. Dan kita realisasikan itu gitu. Jadi mending
next untuk Mas Ramanda kalau mau trading lagi, mungkin sekarang harga lagi bagus, masuk. Waktu di tahun 2024, let's say ya, harganya sudah bagus, jangan lupa take profit. Ini jadikan pelajaran aja gitu loh. Tetapi ya untuk sekarang khusus spesifik XRP, saya nggak ini ya, nggak FOMO-in tentang XRP ya, tetapi masih ada di 10 sampai 11 besar lah. Jadi seharusnya sih masih bisa recover, tapi lakukan riset sendiri deh. Oke deh, itu ya jawabannya Mas Ramanda. Tetap semangat, jangan gampang putus asa, oke? Karena Mas Ramanda juga berkesempatan untuk dapat hadiah dari Indodax 200.000 USDT. Selamat. Terima kasih. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya ini untuk kita buka pertanyaannya untuk Kak Vincent. Jadi kalau ada yang mau nanya sama Kak Vincent langsung raise hand. Karena kita dapat hadiah juga, selain bertanya dapat hadiah juga. Langsung boleh, silakan siapa yang mau bertanya. Raise hand-nya diklik lagi ya. Jadi nanti aku pilih. Yuk. Kira-kira siapa nih? Oke. Ya. Ini ada Moh Nur Hadi. Yang paling atas Moh Nur Hadi nih. Ya, halo, Kak. Halo, Moh Nur Hadi. Halo. Baik ya, terima Pertanyaannya kasih untuk Kak Vincent ya. Oke, Kak. Baik, untuk Kak Vincent, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya membaca beberapa berita kalau beberapa minggu kemarin itu Bank Indonesia meluncurkan yang namanya CBDC atau White Paper Uang Digital. Nah, apakah ini berpotensi untuk menaikkan akan terjadinya bullish untuk koin-koin lokal di Indonesia ke depannya? Mungkin itu pertanyaan saya, Kak. Oke, jadi pertanyaannya bagus. Halo? Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran, Kak. Ya, jadi pertanyaannya bagus banget sih. Dengan adanya CBDC, kira-kira pasar koin-koin lokal itu gimana ya? Jadi CBDC itu proyeknya bagus banget ya. Tapi sayang sekali CBDC ini proyek yang dibuat Bank Indonesia, dibuat di blockchain, namun sentralisasi, namun menggunakan teknologi blockchain. Nah, tapi yang pertama, semakin banyak juga orang nantinya terbiasa dengan transaksi kripto, mengerti tentang blockchain, dan seiring berjalannya waktu kan adopsi itu bisa jalan ya. Jadi pasti ada pengaruh yang ada korelasinya. Cuma menurut saya ini masih belum terlalu karena pasar kripto itu kan pasar yang global dan bagian dari Indonesia sendiri cuma seperberapanya gitu ya. Jadi kalau mau lihat indikator pasar, kapitalisasi pasar secara keseluruhan bisa dicek di CoinMarketCap, itu ada market capitalization-nya sekarang berapa. Jadi harus dipantau dari waktu ke waktu. Jadi di fase bullish kemarin seperti di Oktober 2021 market cap-nya kan di atas 1 triliun, sekarang kan turun di bawah. Nah, itu salah satu indikator untuk ngelihat pasar ini lagi bullish atau bearish sih. Gitu. Dan kita juga nggak bertanya-tanya, oh ini kapan naik, kapan turun. Nah, itu salah satu indikatornya adalah market cap-nya. Itu tadi. Terus project di Indo yang kira-kira punya korelasi, project kripto di Indo yang bisa ada utilitasnya, itu pasti ada korelasinya yang bisa digunakan sebagai payment ya, atau mungkin manfaat-manfaat yang lain gitu ya, tergantung projectnya. Oh iya, baik, terima kasih, Kak. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. File-nya koneksinya lagi problem. Oke, next untuk sesi pertanyaan terakhir. Enggak, udah dijawab. Bisa raise dulu teman-teman di sini untuk sesi pertanyaan. Oke, bentar. Ayo di raise lagi. Sambil tunggu Faye sebentar lagi. Hai.
Pesenia is here. Aku balik lagi nih, tadi ada trouble sedikit, Kak Vincent, Kak Yoga, dan teman-teman semuanya, Crypto Boy, Crypto Girl yang tersayang. Jadi tadi pertanyaannya tentang rupiah digital ya, dari tadi siapa ya sebelumnya? Saya Kak. Oh ya, Mo Nur Hadiah tentang rupiah digital. Tadi pertanyaannya apa? Udah dijawab sama Kak Vincent? Iya, sudah dijawab sama Kak Vincent, alhamdulillah. Oke deh, berarti selamat Mas Mo Nur Hadi mendapatkan 200.000 USDT. Selamat ya. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya yang mau bertanya siapa? Raise hand udah tadi ya? Oke, boleh Mas Joseph Sinaga, silakan. Halo Kak, saya ingin bertanya. Boleh. Kalau saya kan sebagai pemula adalah investasi kripto, itu seharusnya dari income kita, berapa persen sih harus diinvestasikan di aset kripto gitu sih. Habis itu pertanyaan kedua saya, ini kan kayak para speaker kayak pernah rugi nggak dalam kripto? Nah, cara untuk mengelola kerugiannya itu gimana ya? Itu aja sih Kak dari saya. Oke, kalau tadi udah Mas Eko jawab, terus Kak Vincent jawab. Sekarang mungkin dari Kak Yoga dulu. Mungkin nanti kalau misalkan mau ditambahin jawabannya sama Kak Vincent atau Mas Eko boleh. Silakan Kak Yoga. Halo Mas Joseph ya. Nah, kalau pribadi saya kalau untuk persentase dari gaji itu saya sisihkan senilai 20% sih. Jadi sebagian saya pisahkan untuk kebutuhan, dana darurat, sama cicilan. Nah, 20% ini real saya pisahkan buat investasi. Jadi setiap bulan saya dollar cross averaging, terus cicil sampai dapat harga di bawah rata-rata. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung dari Mas Joseph nih keperluannya ada apa aja. Jadi kita bisa sisihkan tiap bulan untuk berinvestasi. Karena investasi penting kan buat melawan inflasi. Seperti itu. Nah, kalau untuk kerugian sendiri saya pernah dong rugi besar. Seperti Mas Eko bilang, saya FOMO juga pernah dari awal yang kerugian besar. Ya, itu hampir 20-an juta ya, itu kerugian saya. Tapi setelah itu ya saya tetap belajar, karena kan kita kalau nggak investasi ya, kita nggak bekerja uang kita kan. Jadi ya tetap saya terus mulai berinvestasi sampai market ini bullish. Mungkin kerugian saya yang sebelumnya itu karena memang sudah all time high ya, jadi koreksi dulu, ada fasenya yaitu Bitcoin halving. Jadi mungkin untuk pembelajaran kedepannya saya bakal beli lagi ketika Bitcoin halving itu akan terjadi di tahun 2024 atau 2025. Jadi untuk saat ini lebih ke wait and see sih terlebih dahulu. Nah, sambil belajar, sambil nunggu Bitcoin halving, belajar bareng-bareng, cari komunitas yang memang bisa kita buat bertumbuh lebih baik. Seperti itu sih Mas Joseph ya. Semoga Mas Joseph bisa lebih konsisten lagi untuk kedepannya untuk investasi. Karena investasi itu penting. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ada tambahan dari Mas Eko sama Kak Vincent? Kalau saya boleh nambahin sih tergantung profil tadi ya, kita mau investasi berapa persen. Ada yang isikan 1% dari portonya untuk masuk ke kripto, ada yang 10%, bahkan ada yang lebih banyak. Ya pasti orang yang bisa tahu dirinya itu lebih bisa nentuin ini mau investasi berapa banyak gitu ya. Ada yang contoh aku pengen fokus di kripto aja, berarti kan portonya kan lebih gede. Ada yang pengen bagi, oh saya mau di saham, saya mau di real estate, saya mau di apa kripto, saham sama real estate ya, ini kan otomatis bagi-bagi, tergantung. Nah terus nyiasatin kerugiannya gimana? Ya kalau kita ngelihat data, ada waktunya kan harganya terlalu tinggi, ada juga kala harganya terlalu rendah. Ya kalau kita bisa awalnya kita sudah salah masuk di harga yang tinggi, nebus dosanya gimana? Kita masuk di harga yang murah. Dengan itu kan nanti ada harga rata-ratanya itu bisa lebih murah kan. Contoh kita beli apel gitu harganya 10.000, tiba-tiba pas turun di harga 2.000, kita ambil di 2.000, nanti rata-ratanya mungkin kita bisa dapat di harga 4 sampai 5.000. Nah, nanti di kala harganya rebound naik, ya kita bisa dapat keuntungan dari situ. Jadi minimal kerugiannya dari situ sih. Oke deh, thank you banget Kak Vincent jawabannya. Itu ya Mas Joseph Sinaga jawabannya, dan selamat karena Mas Joseph Sinaga berhasil mendapatkan 200.000 USDT. Selamat. Oke deh, udah 5 peserta nih yang terpilih, dan teman-teman yang belum terpilih don't worry.
karena kita akan ada webinar selanjutnya. Kalau sekarang 1.0 trading for living, akan ada 2.0 trading for living. Jadi akan ada webinar selanjutnya, dan kalian tuh juga masih bisa berkesempatan untuk menang gitu ya. Nah, untuk para pemenang, jangan lupa nanti di kolom chat nih kalian isi nama lengkap dan email kalian, karena nanti akan ada tim dari kita yang menghubungi kalian untuk pengambilan hadiahnya itu seperti apa sih caranya gitu ya. Untuk para pemenang jangan lupa untuk isi di kolom chat nama lengkap dan email kalian gitu. Oke deh. Setelah sesi interaktif tadi seru banget, banyak banget yang mau nanya-nanya ke para speakers hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi kolaboratif. Ini sesi yang terakhir, kita nggak kerasa banget udah ada di penghujung sesi gitu ya. Sesi kolaboratif ini, jadi nanti aku akan kasih satu case, aku akan kasih satu studi kasus mengenai dunia investasi gitu. Jadi nanti akan dijawab oleh masing-masing speakers. Jadi kira-kira langkah kolaborasi apa yang bisa mereka satukan gitu pandangannya gitu ya. Oke deh, jadi case-nya itu adalah, nah sekarang kan inflasi nih, nggak bisa dipungkiri, inflasi ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi di Indonesia mencapai 1,33 sampai 5,95%. Nah, agar investasi ini bisa menguntungkan dan mendapat return di atas 6%, strategi apa yang harus dilakukan? Gimana nih, Kak Vincent, Mas Eko, dan Kak Yoga? Kira-kira ada langkah kolaborasi apa nih dari Indodax, dari Future Coin, terus dari Crypto Lab? Kira-kira ada langkah kolaborasi apa? Silakan. Atau mungkin mau dijawab satu-satu dulu, kira-kira masih harus berpikir jawabannya apa? Mungkin kita bisa ngadakan kalau kolaborasi lah ya dari komunitas Crypto Lab dan Future Coin ya. Lebih mengedukasikan masyarakat umum agar lebih melek keuangan tentang investasi. Gimana Mas Vincent sama Mas Eko? Mungkin itu kolaborasi lebih berpengaruh kali ya, karena banyak sekali orang belum mengenal investasi gitu kan. Padahal penting banget gitu untuk jangka panjang. Setuju sih, soalnya gini loh. Memang inflasinya memang tinggi banget ya, bukan cuma di Indo, di seluruh dunia tinggi banget. Jadi ya supaya uang kita nggak istilahnya tergerus lah ya, terpotong dengan ya harus cari return yang di atas inflasi rate gitu. Salah satunya apa ya, banyak lah ya instrumen investasi. Tapi kalau saya yang atau teman-teman silakan sesuaikan. Kalau dari kami sih, kalau dari saya pribadi, saya all-in-nya kripto. Nah, mungkin apa ya langkahnya kalau sekarang lagi bear market, kalau saya sih mungkin bisa diakalin dengan staking, mungkin bisa di staking. Staking itu seperti kita deposito, tapi kalau ini bukan deposito uang ya, deposito kripto kita dikunci selama waktu beberapa lama, nanti kita akan dapat return gitu. Jadi istilahnya untuk mengakali ya terjadinya inflasi dengan adanya rate yang sudah fix dari staking tadi gitu. Kalau dari saya sih gitu. Oke, kalau dari saya langkah kolaboratif yang kita bisa kembangin bareng-bareng ya mungkin yang pertama itu edukasi, karena edukasi itu penting banget. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita investasikan itu kita pasti takut kan. Contohnya aja kita ngomong teknologi kripto kan banyak ya, kita ngomong satu aja Bitcoin. Kita bisa mindahin uang banyak dengan harga yang murah. Kalau nggak pakai Bitcoin, pakai teknologi yang mana gitu ya. Ya dengan kita nyimpan Bitcoin, kemudian kita transfer, itu bisa hitungannya, hitungan menit udah bisa sampai gitu. Dan lagi kan Bitcoin ini kan langka ya, hanya 21 juta. Apalagi ada sebagian yang hilang menjadikan Bitcoin ini benar-benar langka. Nah, dengan pengetahuan kayak gini, ini kan bisa jadi pegangan. Nah, tapi ini kan belum bisa disampaikan ke teman-teman, ke keluarga, kemana. Banyak kan berpikir kalau kripto, Bitcoin itu scam atau kayak semacam judi kalau mereka nggak ngerti. Tapi kalau ngerti teknologinya, ini bisa sampai ya saya rasa ini bisa jadi pesan buat masyarakat luar tentang teknologi kripto itu sendiri sih. Halo, suaranya hilang kayaknya deh.
Oh ya. Oke, udah terjawab Oke. semuanya. Iya, tadi sempat ke-mute. Udah terjawab semuanya. Udah. Ada yang mau nambahin lagi? Kak Yoga mau nambahin lagi mungkin? Kalau nggak ada, Nggak ada, cukup. oke. Kalau nggak ada, kita nggak kerasa banget udah di penghujung webinar kali ini. Trading for Living, keren banget. Tapi sebelum menuju closing, aku mau tanya-tanya closing statement nih sekarang dari masing-masing speakers. Boleh dimulai dari Kak Yoga dulu nih, kira-kira closing statement-nya tentang webinar hari ini tuh apa? Jadi kita sebenarnya untuk investasi itu penting ya. Uang yang tidak diresikokan itu tidak akan menghasilkan uang kembali. Jadi teman-teman harus banget mulai berinvestasi supaya ke depan menjadi lebih baik seperti itu. Oke, keren. Kalau dari Mas Eko dulu nih, apa nih closing statement-nya nih? Oke, pertama appreciate banget ya sama Indodax juga sudah jadi media untuk jadi wadah untuk teman-teman belajar, dan yang kedua untuk teman-teman yang mau belajar, karena jujur nggak semua mau belajar. Semua orang mau cuan tapi nggak semua mau belajar, padahal belajar itu adalah langkah awal buat cuan. Nah, paling saya closing statement-nya itu bukan yang closing statement-nya gini, teman-teman. Banyak orang yang istilahnya waktu bullish kemarin menyesal karena nggak bisa masuk di harga yang bagus, harga sekarang seperti itu ya. Tetapi waktu harga lebih tinggi mereka menyesal. Nah, jangan sampai teman-teman di sini sudah diberikan kesempatan sekali lagi seperti deja vu ya. Seperti waktu awal COVID tidak memanfaatkan dengan baik, karena inilah di mana saat krisis banyak orang yang akan cuan besar kalau bisa melihat kesempatan. Gitu sih. Oh, kalau bisa melihat kesempatan ya, pokoknya. Keren. Kalau dari Kakak Vincent, ada nggak Kak closing statement-nya kira-kira apa nih? Kalau dari saya sih, awalnya sih saya, wah ini kayak di film-film yang ini ya, interview itu. Awalnya saya trading atau belajar kripto itu iseng-iseng doang, buka akun Indodax. Itu awal pertama kali saya belajar. Ya sampai sekarang saya sejauh ini bisa bikin konten, kemudian cerita sama teman-teman, ngerti teknologinya itu berawal dari iseng-iseng. Jadi teman-teman yang baru ya nggak usah berkecil hati juga, dari awal iseng-iseng itu nanti kalian tuh dengan seiring berjalannya waktu nanti bakalan bisa ngerti juga gitu loh. Jadi ya berawal dari iseng-iseng bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Asal konsisten terus mau belajar juga, jadi jangan sembarangan juga gitu ya Kak Vincent ya. Iya, betul. Oke deh, kalau dari aku sih kayaknya kita harus kenal dulu apa yang mau kita mulai. Jadi kalau misalkan mau mulai ke dunia kripto, kita harus kenal dulu. Karena kalau misalkan pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Kalau dari aku sih itu sih closing statement-nya. Oke deh, thank you so much untuk Mas Eko, Kak Vincent, dan Kak Yoga yang udah bergabung bareng Indodax di webinar Trading for Living. Selain open discussion, kita juga keren banget, kita dapat sharing-sharing pengalaman dari masing-masing speakers. It's really precious, thank you so much. Dan makasih juga untuk peserta webinar yang tergabung via online. Kalian keren, jangan kecewa kalau misalkan belum berkesempatan untuk menang, karena masih ada webinar-webinar selanjutnya. Nah, selain itu juga, kita juga kalau misalkan kalian mau dapat hadiah dari Indodax, kita juga punya Telegram. Jadi kalian jangan lupa bergabung juga di Telegram kita, karena setiap harinya akan ada 200.000 USDT. Jadi akan ada hadiah. Jadi bentuknya itu kuis. Kalau kalian berhasil berkesempatan untuk menang, kalian mendapatkan 200.000 USDT. Oke deh, thank you so much semuanya. Akhir kata dari Faye, sampai bertemu di webinar Indodax selanjutnya. Bye, see you. Bye semua. Thank you. Semangat. Thank you, kakak-kakak.